Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Insya Allah atas berkat rahmatnya lah kita dapat kembali hadir di pertemuan peningkatan kemampuan keluarga yang kita lakukan setiap bulannya ya ibu-ibu. Nah, dalam kesempatan kali ini masih sama, yaitu kita akan membahas modul 3 tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Nah, sebelum kita lanjut ke materi yang selanjutnya, saya mau bertanya nih sama ibu-ibu, masih ingat nggak kita kemarin belajar apa? Ya, benar. Kemarin kita belajar tentang pemenuhan gizi ibu hamil dan juga ibu hamil harus mengkonsumsi tablet tambah darah setiap harinya ya, Bu, agar anak kita nanti yang lahir terhindar dari stunting. Nah, oke. Kali ini kita akan belajar lagi ya, Bu ya. Untuk materi yang sama di langkah 2, dukungan kepada ibu hamil untuk terbiasa menjaga kebersihan diri dan cukup istirahat. Nah, kemarin kan kita sudah bagi kelompok ya Bu ya. Saya minta sekarang ibu-ibu semua kembali ke kelompoknya masing-masing. Kita akan belajar dengan menggunakan kelompok yang sama. Kemudian Ibu, apa yang harus dilakukan? Nah, di sini saya punya kertas plano ya Bu. Ini namanya kertas plano, di mana saya sudah memberikan contoh. Ini ada contoh sebuah rumah dengan denah ruangan di dalamnya. Ada ruang tamu, kemudian kamar mandi, kamar tidur, dan lain-lain. Nah, nanti masing-masing kelompok akan saya bagikan satu kertas plano ini. Tugas ibu adalah membuat denah ruangan rumah ibu, disesuaikan sama bentuk rumah ibu masing-masing. Kemudian silahkan tuliskan aktivitas kegiatan ibu, ya, yang biasa dilakukan oleh ibu hamil dari mulai bangun tidur sampai kemudian tidur kembali. Nah, itu ya Bu ya. Ini saya berikan dulu kertasnya Ibu. Silahkan berdiskusi, saya berikan waktu 2 menit dari sekarang gitu. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan diajukan. Gimana Bu? Paham ya? Oke, kalau sudah kita mulai membahas tentang hasil diskusi Ibu. Saya minta yang pertama kelompok Ibu Weli ya, Ibu Weli ya. Silahkan dipresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silahkan Bu Weli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Weli, mewakili dari kelompok saya untuk mempresentasikan kegiatan saya sehari-hari. Dan ini adalah lokasi rumah saya. Bangun tidur, saya langsung menuju ke kamar mandi untuk buang air kecil. Setelah itu saya wudhu untuk sholat subuh, dan setelah itu saya lanjut pergi ke dapur untuk memasak nasi. Dan setelah itu saya membangunkan anak saya. Itu saya kembali ke kamar mandi untuk mandi, membersihkan badan, dan setelah itu saya mengantarkan anak saya ke sekolah. Dan setelah itu saya kembali ke rumah untuk merapikan ruang tamu. Setelah itu saya istirahat untuk tidur siang, dan waktu sudah menjelang sore saya mandi. Malam harinya saya mengajari anak saya untuk daring. Setelah itu waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam, dan saya untuk istirahat kembali ke kamar saya, dan anak saya pun tidur di kamar anak saya sendiri. Ya, bagus sekali hasil diskusi dari kelompok Ibu Weli. Terima kasih. Nah, selanjutnya saya minta untuk kelompok Ibu Novi untuk menjelaskan hasil diskusi dari kelompok Ibu Novi. Silahkan Ibu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Novi dari kelompok 1. Saya di sini mewakili ibu-ibu yang sedang hamil trimester pertama. Kebetulan saya sedang memasuki kehamilan usia 10 minggu. Ini adalah denah di rumah saya. Kebetulan denah saya tidak jauh berbeda dengan kelompok Ibu Weli. Aktivitas saya sehari-hari, biasanya saya bangun pagi sekitar pukul 5 subuh. Saya akan ke kamar mandi dan langsung ambil air wudhu. Setelah sholat subuh, saya akan menyiapkan masakan sarapan untuk keluarga. Kebetulan saya dibantu dengan ibu mertua saya. Saya tidak banyak mengalami
menjalani aktivitas karena saya mengalami kondisi mabuk yang cukup berat di trimester pertama ini. Setelah selesai memasak, lanjut sekitar pukul 10, saya mungkin akan lebih banyak beristirahat berbaring karena memang anjurannya tidak boleh terlalu banyak aktivitas. Setelah itu mungkin saya akan siap-siap untuk menjalani ibadah sholat zuhur dan akan langsung tidur siang. Saya di sini akan lebih banyak beraktivitas di ruang keluarga. Biasanya saya melakukan kumpul bersama orang tua. Setelah melakukan istirahat, sholat, dan tidur siang, saya akan banyak beraktivitas di ruang kamar karena saya mengalami mabuk yang cukup berat. Jadi saya lebih banyak rebahan. Bahkan untuk mandi saja, saya hanya 1 hari sekali, mungkin lebih sering dilakukan sore hari. Nah, setelah itu untuk siap-siap sholat maghrib dan langsung makan malam. Saya setelah sholat maghrib dan makan malam pun akan langsung menuju ke kamar untuk istirahat dan langsung tidur untuk beristirahat. Demikian presentasi yang biasa aktivitas saya lakukan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Novi, bagus sekali hasil presentasinya. Kalau begitu, ayo kita kasih tepuk mantul dulu nih buat kelompok Ibu Weli dan Ibu Novi. Tepuk mantul, 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 mantul. Mantap, betul. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya ibu-ibu. Saya mulai dulu dari kelompoknya Ibu Weli. Ibu Weli udah siap ya? Oke, pertanyaannya. Apa kegiatan yang paling sering dilakukan oleh ibu hamil? Kegiatan yang sering saya lakukan ya cuman beberes rumah, dari mulai mencuci, menyapu, mengepel, membersihkan rumah. Oke, kemudian berapa lama ibu menghabiskan waktu untuk melakukan kegiatan tersebut, Bu? 2-3 jam lah. Apa pengaruhnya bagi ibu hamil dan janin yang dikandungnya, Bu? Semakin banyak beraktivitas, maka ibu hamil juga akan menjadi sehat, dan begitu juga janin yang dikandungnya. Oke, kemudian apa peran anggota keluarga untuk membantu aktivitas kegiatan ibu hamil di masing-masing ruangan, Bu? Anak pertama saya membantu untuk menyapu, melipat pakaian, dan untuk suami saya membantu membersihkan kamar mandi. Mantap sekali. Nah, itu ya tadi jawabannya. Terima kasih Bu Weli, good job. Selanjutnya, pertanyaan yang sama akan saya berikan untuk kelompoknya Ibu Novi. Ibu Novi siap ya? Apa kegiatan yang paling sering dilakukan ibu hamil? Saya sih lebih banyak tidur dan istirahat. Berapa lama Ibu melakukan kegiatan tersebut? Kurang lebih sekitar 14 jam. Apa pengaruhnya bagi ibu hamil dan juga janin yang dikandungnya? Saya rasa banyak istirahat sangat baik. Apa peran anggota keluarga untuk membantu aktivitas kegiatan ibu hamil di masing-masing ruangan? Kebetulan saya dibantu oleh ibu mertua saya untuk menjalankan aktivitas seperti memasak di dapur dan bersih-bersih di ruang tamu dan di ruang keluarga. Oke, terima kasih Ibu Novi atas jawabannya. Nah, ibu-ibu, dari hasil diskusi tadi, apa sih yang perlu kita ingat dan harus diperhatikan? Poin yang pertama yaitu ibu hamil perlu menjaga kebersihan diri dan istirahat yang cukup untuk memastikan kesehatan ibu dan janin. Nah, seperti tadi sudah dijelaskan oleh kelompoknya Ibu Weli ya. Kalau untuk di kelompoknya Ibu Weli ini, aktivitasnya sangat padat, dimulai dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh kayaknya kesana kemari, banyak banget aktivitasnya ya Ibu Weli ya. Nah, ini harus diimbangi juga dengan istirahat yang cukup ya Bu ya, agar janinnya juga dia sehat gitu ya, tidak terlalu capek, karena kalau ibu yang hamil capek itu akan mempengaruhi kesehatan janin yang dikandungnya. Nah, berbanding terbalik nih sama yang Ibu Novi tadi, kelompok Ibu Novi, karena masih hamil muda ya Ibu ya, jadi kayaknya bobo mulu ya. Padahal kalau kita tidur terus itu juga tidak baik Ibu, justru itu tidak sehat untuk badan kita. Bayi yang ada di dalam kandungan juga menjadi tidak aktif. Nah, kegiatan, aktivitas, dan istirahat pun itu harus berimbang ya Bu ya. Tidur cukup 6-7 jam di malam hari, kemudian kalau bisa 1-2 jam di siang hari. Jangan terlalu banyak tidur ya Bu Novi ya.
Oke, poin yang kedua yang harus kita ingat yaitu keluarga dapat mendukung ibu hamil berbagi peran dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, sehingga ibu hamil mempunyai cukup waktu untuk istirahat. Nah, seperti yang tadi dijelaskan oleh kelompoknya Ibu Weli ya, anaknya yang pertama membantu untuk melipat pakaian, begitupun suami Ibu Weli juga aktif dalam memberikan bantuan. Begitupun Ibu Novi ya, kelompoknya Ibu Novi dibantu oleh ibu mertuanya untuk menyiapkan masakan dan lain-lain. Itu keluarganya sudah sangat mendukung ya, agar ibu hamil dapat beristirahat dengan cukup gitu, nggak terlalu capek aktivitas. Lanjut poin yang ketiga yang harus kita ingat yaitu keluarga dapat mengingatkan ibu hamil untuk menjaga kebersihan diri seperti kegiatan mandi, gosok gigi, cuci rambut, ganti pakaian, dan cuci tangan pakai sabun. Nah, jadi di sini ibu-ibunya juga jangan marah ya kalau ada anggota keluarga lain yang mengingatkan, ayo mandi gitu. Kayak tadi kalau Ibu Weli rajin banget nih, 1 hari 2 kali pasti mandi. Nah, Bu Novi, ayo semangat lagi. Jangan sampai mandinya cuman 1 hari sekali ya, karena ibu hamil juga harus menjaga kebersihan diri agar nantinya saat melahirkan bayinya tidak terinfeksi karena ibu dalam kondisi yang sehat dan terawat badannya gitu ya ibu-ibu ya. Oke, begitu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi kita kali ini. Di pertemuan yang mendatang kita akan membahas tentang dukungan kesehatan mental untuk ibu hamil. Mohon apa yang tadi sudah kita terapkan, kita pelajari dan dapat diterapkan kembali di rumah. Itu ya Bu ya. Oke, saya akhiri. Terima kasih atas kedatangan ibu-ibu sekalian. Apabila ada salah kata dan lainnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.